Anda juga pernah diculik, bukan? Yang bisa saya lakukan hanya pasrah. Saya kira itu kesempatan hidup saya yang kedua gitu. Tidak pernah dalam hidup saya punya kepasrahan seperti itu. Gitu. Prabowo pun dalam kampanyenya pernah mengatakan demikian pada waktu yang lalu. Pak Nezar Patria, selamat datang di Rumah Perubahan di Cafe Berisi. Terima kasih Pak Rinald Luar undangannya. biasa. Ini putra Aceh yang sekarang menjadi wamen setelah Pak Sofian Jalil. Iya. Dan kemudian Presiden menunjuk Pak Nezar. Pak Nezar Patria ini adalah wamen Kementerian Kominfo ya. Iya. Dan menangani bidang yang tidak gampang. Betul. Ya. Ini satu hal. Kemudian juga Anda mempunyai latar belakang wartawan. Cukup lama ya jadi wartawan ya? Iya, 22 tahun lah. 22 tahun. Iya. Ya. Kita sering bertemu pada waktu itu dengan Pak Adnan Ganto almarhum. Iya. Ya, kita bertemu dan saya membaca sejarah Pak Nezar, merinding saya dengarnya. Wah, luar biasa wartawan ini ya. Sampai kemudian menjadi aktivis dan kemudian selanjutnya karir di bidang profesional seperti sekarang kita ketahui ya. Pak Nezar, saya tertarik ketika melihat ada upacara yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dan masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Upacara tradisi apa namanya, Pasejuk. Pesijuk. Pesijuk Ya. Apa tuh artinya itu? Pesijuk itu biasa kalau dalam bahasa Melayu diartikan kayak tepung tawar gitu Tepung tawar. Tepung tawar. Ya. Itu seperti mendoakan keselamatan, kelancaran. Jadi semacam ritual untuk melepas seseorang melaksanakan tugas atau pergi kemana. Jadi pesijuk ini maknanya luas. Intinya adalah untuk keselamatan seperti itu. Keselamatan dan keberhasilan lah. Luar biasa ya masyarakat Aceh ini ya. Ya, saya tahunya Taman Iskandar Muda itu, organisasi itu ya. Cukup kompak, Pak. Cukup kompak ya. Cukup kompak. Ya. Senang juga sih mendapat dukungan dari masyarakat Aceh, terutama di Jakarta gitu ya. Dan pada acara malam itu kita juga merasakan keguyuban lah gitu. Dan hampir semua tokoh-tokoh Aceh juga hadir di sana. Ada Pak Sofian Jalil juga. Bang Sofian tadi. Terus Pak Mustafa Abu Bakar waktu itu berhalangan, tetapi ada beberapa yang lain yang hadir gitu. Ada bekas duta besar kayak Pak Hamzah Taib. Ada bintang tamunya juga Pak Dino Patijalal karena beliau mau bikin dokumenter soal Aceh gitu terkait dengan proses perdamaian Aceh. Ini masyarakat Aceh pasti sangat mengharapkan bahwa pemimpinnya atau wakilnya bisa sukses. Pada waktu upacara dilakukan, ada nggak pesan yang dilakukan apa yang dititip secara spesifik untuk dilakukan di Kominfo? Ada, ya khususnya untuk kepentingan masyarakat Aceh ya. Mereka menitipkan misalnya mohon diperhatikan soal judi online ya. Judi online, judi online. Karena itu cukup meresahkan di kalangan masyarakat di Aceh dan sejumlah ulama Aceh juga sudah meminta. Itu ada satu permainan judi online yang Higgs Domino itu, tapi itu udah kita take down, itu sudah beres dan saya juga sampaikan ke masyarakat Aceh pada malam itu. Terus yang kedua tentang konektivitas jaringan internet yang ada di Aceh itu. Jadi ada beberapa blank spot lah ya untuk konektivitas di sana. Saya udah minta juga di Kementerian Kominfo untuk memperhatikan blank spot mana aja yang ada di Aceh itu, karena ini juga sesuai dengan program Pak Jokowi. Iya, misi pemerintah. Betul, untuk membuat Indonesia makin terkoneksi ya. Dari ujung Pulau Sumatera sampai dengan Papua gitu. Jadi ya ada beberapa catatan dan mudah-mudahan bisa kita penuhi lah. Memang selalu yang jadi masalah kadang-kadang kurang diperhatikan di ujung-ujung ya. Di ujung-ujung. Ujung barat, ujung timur. Aceh ini berada di ujung barat sekali begitu ya. Dan Pak Nezar kecilnya memang tinggal di Aceh? Saya di Aceh, saya di Banda Aceh. Oh di Banda Aceh? Besar di Banda Aceh, dari SD sampai SMA saya di Banda Aceh. Berarti tahu persis apa yang dirasakan sebagai orang Aceh pada saat itu ya? Betul, sangat. Ya saya kadang-kadang lucu juga, sudah kemana-mana merasa bahwa Aceh itu masih pusat dunia saya gitu. Kebawa-bawa masa kecil gitu ya. Bahkan juga kalau pergi ke Medan, orang Medan suka terkecoh lihat orang Aceh, suka bilang itu namanya tipu Aceh. Tipu Aceh. Tipu Aceh itu apa? Berasal dari mana itu istilah itu? Begini, Aceh ini kan masyarakat yang besar
dan ditempa oleh perang yang panjang ya, terutama sejak intensitas perang itu sejak awal abad 18 lah, kemudian sampai abad 19, sampai dengan awal abad 20 gitu. Jadi bisa dibilang panjang sekali itu. Iya, panjang. Jadi lebih dari 100 tahun perang itu membentuk satu kultur sendiri. Dan dalam perang ya orang semua bersiasat. Di situ ada deception. Nah, deception inilah yang kemudian dibilang tipu itu gitu loh. Tapi sebetulnya bukan bagian dari kultur yang negatif, tapi itu dalam frame war culture. Gitu bagaimana untuk menghadapi Belanda saat itu. Betul. Nah, itu memang banyak tipuan-tipuan di dalam perang itu banyak. Seperti misalnya mengirim Teku Umar ke pihak Belanda. Setelah bekerja sama Belanda, dia kemudian cabut dengan bawa banyak senjata. Iya, saya kira di kisah-kisah perang Tiongkok juga kita menemukan itu kan. Bagaimana perang 3 kerajaan gitu kan yang saling melakukan deception ya. Kemudian Belanda memberi cap ini. Orang Aceh suka bikin tipu katanya gitu, tipu Aceh gitu. Ya jadilah seperti yang sekarang penelitiannya. Jadi sebetulnya itu siasat ya. Siasat lebih pada siasat. Menghadapi situasi yang genting diperlukan siasat. Betul. Baik, Pak Nezar. Jadi setelah Anda diangkat di Kominfo cepat sekali judi online kemudian segera banyak sekali judi online yang diturunkan kan. Dan artinya dicopot ya begitu ya dan tidak bisa lagi diakses ya. Saya memang kalau pergi ke daerah tuh saya suka cemas lihat. Saya pergi ke Bengkulu, saya duduk. Nah kemudian salah satu anak buah saya kemudian bilang, Pak, Bapak lihat deh anak itu lagi buka apa dia. Bapak tahu nggak itu apa? Begitu saya lihat saya bilang, Masya Allah, itu judi slot. Judi slot ya? Judi slot. Di pinggir jalan di kaki 5, kakak beradik, kakaknya lagi memberi nasihat pada adiknya sebentar-sebentar matanya ke situ. Begitu judi slot itu mereka mainkan. Terus saya luar biasa sekali dan memang judi online ini bisa merasuki pikiran dan bisa membuat masyarakat terkait ke saudaranya. Pinjaman online. Karena dia uangnya habis, tidak berikan pada istri atau pada keluarga, kemudian pinjam dia. Dan merembet. Pinjaman online yang ilegal tidak ditertibkan. Dalam pantauan juga, tapi kita nunggu pengaduan gitu ya. Karena kan pinjaman online ini salah satu ranahnya kan ada di OJK juga. Nah, jadi kita tunggu perintah misalnya kalau ini ilegal, nih apa segala macam baru kita ngambil actionnya gitu. Kalau masyarakat lapor bisa nggak ke Kominfo? Bisa. Masyarakat bisa lapor ke Kominfo. Dan yang paling meresahkan kita sebetulnya ya, selama 5 tahun ini ada 830.000 itu. Yang 830.000 situs judi online itu, dan itu kita take down. Saya lihat datanya gitu, di take down, di close, di segala macam, tapi nanti muncul lagi pakai nama lain. Pakai nama lain, dan mereka sepertinya sudah punya mitigasinya sendiri. Kalau ditutup mereka muncul lagi ya. Jadi kita pun meningkatkan monitoring kita lah gitu. Selain kita dibantu oleh jejaring komunitas masyarakat yang memang memantau soal judi online ini, kita juga di Kominfo melakukan pemantauan gitu. Tapi memang luar biasa. Yang saya takutkan kalau ini menjadi culture di dalam masyarakat gitu. Karena ini kan bisa membunuh etos kerja keras gitu kan. Orang kan pingin jalan pintas saja untuk menjadi kaya gitu. Dan berjudi, dan ini kan kultur yang buruk lah ya. Buruk untuk Indonesia yang sedang memacu dirinya ke tahun 2045 ya. Keluar dari perangkap kelas menengah. Betul, tahu-tahu ada judi online kan ini mendisrupsi mimpi gitu ya. Dan banyak rakyat kecil yang menjadi korban. Korban. Jadi Pak Jokowi sangat concern dengan ini. Jadi pada hari pertama kita mendapat amanah menjadi Pak Budiari jadi menteri dan saya jadi wakilnya, Pak Jokowi minta itu judi online tolong diperhatikan, ambil tindakan tegas, gitu. Jangan takut, gitu. Ya sudah, bergeraklah. Pak Menteri langsung taktok. Hanya dalam hitungan 1-2 hari sudah diturunkan. Langsung kita konsolidasi di dalam, kita Tapi tahu. PR belum selesai ya? Belum selesai karena mereka akan terus lagi muncul lagi. Demikian pula pinjaman online yang mengakibatkan banyak orang yang bunuh diri karena data pribadinya kemudian disadap, diambil, diberikan secara sukarela karena mereka mengizinkan pihak ini masuk dan akhirnya kemudian dimanipulasi foto dan galerinya. Memang ini bagian dari tugas di Kominfo. Satu ranah baru, daerah perang yang baru juga gitu ya kan. Menghadapi berbagai macam masalah-masalah ini gitu ya. Waktunya juga nggak begitu panjang ya.
paling kita kan sampai dengan kabinet Pak Jokowi berakhir nanti. Ya, setahun nggak salah. Ya, 1 tahun 2 bulan lah ya, kurang lebih begitu. Jadi memang harus buat skala prioritas betul gitu, mana yang mau diselesaikan segera. Setidaknya kalau itu kita selesaikan, bisa menyelesaikan soal lain juga gitu. Dan syukur-syukur ini menjadi legacy buat yang akan memerintah nanti gitu. Ya. Enak mana, jadi menteri atau jadi wartawan? Frankly speaking, lebih enak jadi wartawan sebetulnya. Karena kita cuma mengurus diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau jadi menteri ini kan, atau wakil menteri itu kan jabatan publik ya. Jabatan publik, banyak yang mengawasi. Banyak yang mengawasi. Anda punya banyak ketergantungan, harus lihat kiri kanan, harus aturan. Lihat, betul, dan selalu awas dengan segala situasi dan harus mendengarkan juga. Kalau mendengarkan, nah itu. Saya berterima kasih dengan pengalaman saya sebagai wartawan, jadi saya biasa mendengarkan orang gitu. Jadi mendengarkan berbagai pendapat, pro kontra, dan ya, baik yang moderat maupun yang ekstrim gitu ya. Jadi saya terbiasa dengan itu, jadi ya sangat membantu untuk mencoba merangkum, untuk dapat useful points apa yang kira-kira bisa kita follow up dan lain-lain gitu. Baik, tentu teman-teman wartawan, Anda lama di Tempo sebagai wartawan Tempo ya? Tentu Tempo, Jakarta Post, mana lagi ya setelah itu ya? Pernah di FIFA, lalu CNN juga. Tentu ada harapan dari teman-teman wartawan kepada Anda. Apa harapan mereka? Jelas sekali, yang pertama adalah kemerdekaan pers ya. Kemerdekaan pers. Tapi memang sejak reformasi, Kominfo kan nggak terlalu istilahnya cawi-cawi dalam soal kemerdekaan pers ya. Karena sudah ada Dewan Pers di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Dewan Pers ini kan self-regulatory body, jadi dia mengatur komunitas pers. Jadi semua perintah tentang kebebasan pers itu nggak diatur oleh Kominfo. Kominfo hanya mensupport sekretariat Dewan Pers gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua soal yang lagi rame, publisher rights gitu kan. Publishers rights? Ya, itu soal dimulai dengan kerisauan industri media dengan disrupsi digital ini. Termasuk gitu oleh orang-orang seperti saya ini, bikin podcast seperti ini katanya. Iya, tapi sebetulnya publisher rights jangkauannya ya hanya dengan news sebetulnya. Jadi mungkin konten yang non-news itu tidak masuk dalam jangkauan peraturan ini. Jadi news gitu. News. Apa definisinya news? News peristiwa yang dilaporkan gitu ya, ya oleh satu perusahaan yang memang bergerak di pers gitu. Jadi sehingga kita bisa kategorikan dia sebagai sebuah produksi berita gitu ya. Ya semua orang bisa saja memproduksi news gitu. Karena masyarakat kan pas ada di lokasi semuanya bawa HP, semuanya bisa merekam. Bisa. Nah ini memang tantangannya gitu ya. Tapi ada satu yang membedakan apakah dia melakukannya secara profesional atau secara amatir. Orang bisa saja lewat di jalan tol melihat ada kecelakaan gitu ya, lalu berdiri dia langsung potret, dia langsung kirim gitu. Ada kecelakaan, kebetulan dia lihat ada orang yang tertidur lah di situ. Langsung dia bilang 1 meninggal gitu, langsung dia tweet gitu kan. Tapi kan dia tidak melakukan satu hal yang paling penting dalam jurnalisme, apa itu? Verifikasi. Jadi itu yang membedakan antara aktivitas pelaporan yang amatir gitu dengan tidak yang ada profesional. Kode etik, tidak mereka ada kode juga tidak punya editor. Tidak punya editor, tidak ada gatekeeping-nya lah gitu ya. Nah, tapi memang gatekeeping ini di dalam lanskap digital kebaruan sekarang ini memang jadi problem gitu. Jadi problem. Makin ringkas, makin simple. Jadi orang bisa instantly bisa publish gitu ya. Nah, sehingga media-media mainstream yang menjaga line of verification untuk membedakan konten yang unverified gitu ya dengan yang verified. Nah, inilah yang jadi tugas profesional dari praktek jurnalisme gitu. Nah, semua orang bisa jadi wartawan sekarang. Semua orang bisa jadi wartawan. Bisa jadi konten kreator gitu ya, bisa memproduksi informasi sekaligus mengkonsumsi informasi gitu ya. Ya, semua bisa terjadi. Tapi ya itu, sekali lagi apakah ada ukuran bahwa informasi yang disampaikannya itu verified apa enggak gitu. Saya pernah punya satu kasus. Ketika Terminal 3 baru dibuka, tiba-tiba ada yang merekam karena air tersumbat di saluran air.
dan kemudian ada orang yang merekam dan bilang langsung banjir, banjir, banjir. Terminal 3 baru dibangun sudah banjir, rusak dan sebagainya. Wah, nadanya saya dengar itu seperti provokasi. Tapi pada saat saya lihat di lapangan, sebetulnya itu bukan banjir. Tapi videonya dibikin itu seakan-akan tergenang semua seperti lautan air begitu ya. Dan kemudian dalam tempo sekejap masuk ke seluruh dunia. Dan banyak orang yang bilang malu-maluin aja nih Indonesia. Padahal sebetulnya itu adalah saluran air tersumbat. Karena ini belum diresmikan, belum dibuka. Hujan hari itu memang curah hujan sangat tinggi dan ada petugas yang memang saluran airnya itu dia tidak angkat. Gitu ya. Dan kemudian air menggenang. 10 menit kemudian saya datang di tempat lokasi, saya pengen lihat kayak apa sih banjirnya. Apa yang terjadi? Airnya sudah nggak ada. Airnya sudah nggak ada. Jadi 10 menit itu air sudah berhasil dibersihkan hanya dengan begitu saja dan saya lihat tidak ada yang bocor. Tidak ada yang banjir, tidak ada di sekitar yang banjir begitu. Tempatnya cukup tinggi begitu ya. Jadi tapi dengan cepat itu bisa merusak reputasi dari otoritas di sini. Betul, dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, tidak bertanggung jawab, tidak verifikasi. Tidak ada verifikasi. Dan damage-nya jauh lebih besar ketimbang yang kita duga, gitu kan. Misalnya Pak Rinald sudah melakukan, katakanlah itu kan cek lapangan ya, salah satu usaha verifikasi kan, begitu. Ternyata tidak demikian kejadiannya, tetapi kan informasi bahwa banjir tadi kan udah secara eksponensial udah bergerak dengan sampai cukup, 1 minggu itu masih beredar video itu dan orang berpikir masih terjadi. Betul. Dan kadang-kadang verifikasinya kalah dengan berita yang sesat yang muncul lebih orang dulu. Sudah tidak percaya dengan penjelasan bahwa tidak ada apa-apa. Nah, itu yang kacau. Itu yang kacaunya dunia komunikasi kita sekarang ini menghadapi bahaya itu ya. Ini yang dibilang post-truth itu kan. Post-truth dan otak manusia itu kalau sudah dijangkar, ya sudah seperti itu yang dia percayai. Ya, itu yang dia percayai. Nah, ya itu juga yang dipakai oleh platform-platform media digital sekarang ya. Untuk membentuk opini. Membentuk opini, diulang-ulang terus gitu ya kan. Sehingga dapatlah world view di kepala setiap orang itu ya. Melihat hal ini kita tahun politik. Apa yang dilihat oleh Pak Nezar ketika lihat tahun politik seperti ini? Apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ketika menyaksikan di era post-truth dan banyak kemungkinan bahwa orang bisa merekayasa dan bahkan sekarang ada deepfake. Sehingga mulutnya bukan mulut dia tetapi suaranya bisa direkayasa. Begitu. Dan kemudian mulutnya seakan-akan ngomongnya seperti itu. Foto juga bisa direkayasa. Apa yang dilihat situasi ke depan dan apa yang akan diantisipasi? Ya, betul sekali nih Pak Rinald. Yang pertama, sebetulnya pengalaman dengan fake news, kita nggak nyebut fake news, sebenarnya banyak orang protes dengan kata fake news, karena itu seperti news itu nggak fake gitu. News itu tidak fake. News selalu unsurnya truth gitu, jadi dia nggak fake gitu, sehingga sering disebut dengan hoax, disinformasi atau misinformasi gitu. 2 kali kita mengadakan pemilu ya, dengan dengan satu suasana di mana kegaduhan elektoral itu bukan cuma di tingkat fisik tapi juga di cyberspace gitu. Itu kencang sekali. Pemilu 2014, 2019. Saya kira di generasi itu banyak orang mungkin belajar juga. Ternyata informasi-informasi yang muncul lewat media sosial yang bentuknya hoax, disinformasi, misinformasi, membuat keputusan-keputusan mereka kadang-kadang menjadi keliru gitu. Tetapi ada satu hal lagi nih yang menarik, karena 60% para pemilih kita nantinya itu adalah dari milenial dan Gen Z. Iya, betul. Nah, ada lagi yang baru pertama sekali memilih gitu ya, hampir 30% kalau nggak salah gitu. Ini kan satu tantangan sendiri untuk mensosialisasikan ke mereka kan bahaya-bahaya informasi yang berseliweran di media sosial, terutama tentang politik gitu. Ya itu tadi deepfake. Jadi literasi digital yang kita lakukan di Kominfo itu sekarang juga mencoba memberikan frame lah buat generasi muda gitu ya. Selain peningkatan digital skill-nya, digital etik, digital culture-nya, juga digital safety-nya gitu. Jadi supaya mereka paham. Digital skill termasuk mereka harus paham atau bisa membedakan, misalnya kayak yang Pak Rinald bilang tadi itu, deepfake gitu. Nah ini kan kalau dia tidak melakukan semacam upaya verifikasi atau cek dan recheck, pasti kemakan tuh, ya kan? Seperti yang kayak perang Ukraina yang kemarin itu aja, Zelensky gimana yang dipakai deepfake gitu ya. Nah, itu kan luar biasa gitu.
Nah, jadi memang jangan cepat percaya begitu saja dengan konten-konten yang sampai ke kita dari sumber-sumber yang tidak otoritatif atau tidak jelas. Nah, ini kan harus ada melek digital lah, gitu ya. Nah, ini saya kira yang menjadi tugas Kominfo lah untuk melakukan sosialisasi ini. Tapi Pak Neser, ini media resmi kan juga suka bandel. Sudah mulai banyak juga media resmi yang terlibat, apalagi kita ketahui sekarang ini sebagian media itu, sebagian pimpinan partai politik itu pemilik media. Dan mereka juga bermain dengan hoax, mereka juga bermain dengan judul. Dan bahkan kadang-kadang isinya juga menyesatkan. Kadang juga isi dengan judul tidak sama. Bagaimana kita menatanya ini? Karena pemilik media ini pendiri partai politik atau pemilik partai bahkan itu adalah mereka. Ini ada dua problem. Yang pertama media ownership, gitu ya. Media ownership di mana pemilik media juga ikut dalam kontestasi politik lah. Itu paling nggak dia punya partai segala macam. Yang di dalam negara yang demokratis tidak dilarang sih, gitu. Tidak dilarang. Orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya segala macam. Yang jadi masalah kan kalau misalnya media itu yang sifatnya untuk konsumsi publik, bukan media yang partisan gitu, tapi mencoba melakukan yaitu tadi disinformasi, misinformasi. Nah, itu satu hal. Yang kedua, media yang lagi bertransformasi ke digital itu sekarang saya kira ikutan dalam satu arus yang kita sebut sebagai social media logic gitu. Gitu ya. Sehingga akibatnya media-media ini muncul dengan gaya seperti sosial media gitu. Ya, terutama karena platform digital ini juga mereka mengatur algoritma yang keywords-nya harus cukup trendy, keywords-nya harus viral segala macam gitu ya. Nah, sehingga ya banyak konten-konten jadi mengikut dengan gaya itu ya, clickbait, sehingga muncullah judul dan isi nggak sama gitu ya, hanya orang pengennya dapat clickbait gitu. Dan ini fenomena yang udah cukup lama saya kira ya, ada 10 tahun belakangan ini kita dipenuhi oleh soal clickbait. Tapi pemilik media ini kalau mereka juga menjadi pimpinan partai politik, maka akan sangat rawan tentunya. Terutama adalah untuk mendapatkan kebebasan informasi yang fair. Bahkan mereka bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa saja menggiring publik menjadi kebencian pada salah satu calon. Apakah ini tidak mengkhawatirkan bagi persatuan nasional kita? Tentu saja itu mengkhawatirkan karena kita punya 2 kali pemilu 2014, 2019. Kita selalu mengalami betapa tidak nyamannya kita dengan media, dan setelah itu mereka tentu saja mendapat hukuman juga dari publik. Kita hampir menjadi negara yang terbelah gara-gara itu. Sangat terbelah. Saya termasuk salah satu korban sebetulnya. Karena saya pernah hadir di salah satu kampus di IPB, selesai bahkan pulangnya pun mereka mahasiswa masih makan-makan dengan saya, tapi saya menyajikan topik yang sensitif, yaitu saya tunjukkan bahwa sebagai mahasiswa harus melakukan validity dan reliability, which is tadi kan prinsip-prinsip tadi kan, bahwa sebagai seorang sarjana Anda harus melakukan pengecekan informasi dan sebagainya. Tapi saya memberikan contoh yang agak nakal. Saya berikan contoh Ratna Sarumpait. Itu satu kasus seperti itu, dan rupanya di antara audiens ada tokoh-tokoh mahasiswa yang memang mereka adalah owner bawah dari partai, dan kemudian mereka mengirim rilis atau apa saya tidak tahu, tapi malam harinya saya kaget ada berita di TV One, Renald Kasali diusir dari kampus Bogor. Saya bilang, ini bagaimana media nasional seperti ini? Ya, jadi ini salah satu, dan setelah itu kalau buat saya, ya saya gampang sekali, saya segera tunjukkan. Ini setelah selesai masih makan-makan sama saya, fotonya ada makan-makan, sebagian minta tanda tangan di bukunya, padahal pengurus BEM pada saat itu. Jadi ini memang kenakalan-kenakalan demokratis yang menurut saya tidak pantas. Betul. Akhirnya banyak orang yang bertanya pada kami kan seperti itu. Betul. Tapi juga saya kira dengan munculnya sosial media, ini kan bisa jadi check and balances juga. Bisa di-counter. Bisa di-counter, dan satu hal lagi, audiens dari media-media tradisional ini sebetulnya tidak lagi dikontrol oleh media ini sejak ada platform media digital. Jadi yang audiens itu semua dikoordinasikan, dikonsolidasikan oleh platform digital, dan
media-media tradisional ini kalau ada protes dari sosial media, dari netizen segala macam, itu paling grogi dengan protes dari sosial media gitu. Ya, makanya kemudian sejumlah politisi atau partai politik tahu kekuatan sosial media ini, dibentuklah satuan-satuan cyber troop gitu ya. Orang bilang sekarang buzzer ya. Cyber army, untuk menghadapi BTS Army. Iya, untuk menghadapi BTS Army, jadi dikerahkan, karena dengan demikian media kalau dia nggak benar, dia akan diprotes paling awal oleh sosial media gitu. Apalagi kalau dia nggak punya fact yang cukup kuat gitu. Jadi saya kira ya sekarang lebih cepat dikoreksi kalau kita komplainnya lewat sosial media gitu ya, dan itu masif gitu. Ya, polisi pun bergerak ke sana. Presiden pun sangat merespons dengan cepat. Betul. Kalau dulu lihatnya media mainstream, sekarang lihat gimana nih? Ya, denyut nadi dari hari ke hari. Temperatur di media sosial gimana nih? Dan kita bisa baca algoritmanya ya. Algoritmanya. Analytics-nya kita bisa lihat daerah mereka seperti apa. Betul. Jadi memang ada perubahan lah. Ya. Bicara tentang politik situasi hari ini, Pak Nezar. Ini sekarang ada 3 calon. Ada 3 pasang presiden ya. Saya kira kalau menurut survei-survei kan rata-rata masyarakat Indonesia sudah menentukan pilihannya. Ya, sudah menentukan pilihan. Ya, undecided voters-nya kan makin kecil. Makin kecil. Dan yang menarik di generasi muda juga, ya mereka juga melihat nih siapa kira-kira pemimpin yang cocok dengan mereka ya. Ya, kadang-kadang memilih yang A, kadang-kadang memilih yang B ya. Namanya juga Gen Z ya. Ya, dia belum. Tapi saya kira kalau mereka pulang ke rumah bertanya sama ayahnya mungkin jadi lebih jelas itu, atau sama ibunya gitu. Atau punya pilihan sendiri ya. Mereka ya generasi baru ini saya kira lebih. Karena mereka mempunyai isu-isu yang berbeda dengan generasi kita tentunya. Persis. Kalau saya lihat yang sentimen yang paling kuat itu adalah anti korupsi. Anti korupsi itu kuat. Lalu mereka ingin karena Indonesia sedang bangkit ya, dan mereka merasakan itu juga itu, bahwa kita ini mulai dilirik di dunia lah gitu. Dan bagi Gen Z ini ada kebanggaan gitu. Kalau misalnya kita jadi pusat perhatian dunia, itu ada kebanggaan gitu. Ada kebanggaan buat mereka. Jadi mereka ingin presiden yang yang bisa mengangkat Indonesia ke taraf lebih dari sekarang lah, bisa di tingkat dunia. Jadi isu-isu korupsi ini akan mereka uji ya, akan mereka uji, dan mereka akan lebih mementingkan pemimpin yang punya program anti korupsi dan orangnya juga bersih. Saya kira kalau saya lihat hasil-hasil survei dan juga pernyataan-pernyataan di sosial media dari kelompok ini, ya korupsi jadi satu isu yang penegakan hukum pastinya, penegakan isu hukum, lingkungan barangkali isu lingkungan itu juga berbeda dengan generasi di atasnya. Generasi yang Gen Z ini lebih sensitif dengan isu karena mereka sangat terdampak karena mereka hidupnya masih lebih panjang ketimbang yang kalau mereka kita lebih tua. Sudah puas dan sudah bisa beradaptasi dengan 27 derajat Celcius, maka anak-anak kita harus mulai belajar hidup dengan 29 derajat Celcius. Memang situasi yang berbeda dan udara yang lebih kotor. Betul, seperti hari ini ya, di Jakarta ini. Maka kita harus menanam pohon yang lebih besar. Cocok. Seperti di sini nih, rumah perubahan. Ini kami membuat kafe ini, pohon-pohon ini tidak ditebang. Jadi ini ada sekitar 10 pohon di sekitar ini yang tetap tumbuh di sini. Jadi kami telah menjaga pohon-pohon. Menyenangkan sekali di sini. Kita lagi ngobrol begini, ada kicau burung masih. Cukup banyak burung di sini. Luar biasa. Udaranya juga segar. Pak Nezar, ada satu hal yang menarik. Penerusnya Lula, Dilma Rousseff. Itu Anda mengatakan pernah diculik. Saya nonton dokumenternya, film dokumenter The Age of Democracy itu tentang bagaimana perjalanan Lula da Silva. Di situ saya tahu kalau Dilma Rousseff ini dulu kompanyonnya Lula banget, dan dia aktivis mahasiswa perempuan. Cukup cantik pada masa mudanya, saya lihat fotonya gitu ya, dan cukup progresif gitu. Dan dia foto itu dia baru saja keluar dari tahanan gitu ya, dan di situ ceritakan bahwa dia pernah disekap oleh militer, diculik, disiksa dan lain sebagainya macam ya gitu. Zaman Brazil di bawah rezim militer pada saat itu. Ini ada kemiripan. Anda juga pernah diculik bukan? Pada masih 98 terhadap peristiwa penculikan itu. Sudah berlangsung
lama, jadi saya sudah berdamai dengan sudah melewati. Tapi kalau saya baca ceritanya serem juga itu ya. Iya, pada masa itu ya, Indonesia di bawah kediktatoran Orde Baru, saya kira hal-hal seperti itu sering kali terjadi ya. Ya puncaknya di 98 itu, tapi sebelumnya kan praktek seperti itu banyak sekali terjadi. Dan orang bisa hilang tiba-tiba tidak diketahui. Betul. Ini yang banyak anak muda tidak tahu betapa diktatorisme itu bisa sangat berbahaya sekali bagi kehidupan kita ya. Ya, karena mereka rata-rata kan besar di zaman reformasi ya. Tapi ini bagus juga, saya kira begini, mereka yang hidup dalam kelimpahan kebebasan setelah Indonesia melewati otoritarianisme ini, tentu saja mereka punya frame ya. Mereka nggak mau ini dicabut lagi, ditarik lagi. Kalau ini dicabut atau ditarik, saya kira mereka bisa berkelahi di jalan-jalan seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya gitu. Jadi saya nggak begitu khawatir dengan kembalinya otoritarianisme atau apa ya, karena pasti akan dilawan dengan lanskap dunia di abad 21 yang sangat terkoneksi informasinya secara global. Sulit sebuah rezim otoriter bisa bertahan. Ya kita lihat bagaimana sosial media merubuhkan otoritarianisme di Timur Tengah lewat Arab Spring misalnya gitu ya. Jadi tidak gampang, apalagi Indonesia yang sangat beragam seperti ini, pemerintahan yang demokratis, yang dialogis, yang bisa menghargai diversity segala macam itu, dan generasi muda yang tumbuh dengan diversity ini juga, ya mereka saya kira tidak akan diam untuk soal otoritarianisme atau upaya-upaya itu. Dan taruhannya kan juga NKRI. Jadi saya kira kita sudah eksperimen dengan demokrasi, mungkin ada kekurangannya, ada hal-hal yang bikin merah telinga atau segala macam gitu ya, nggak tahan dengan kebebasan berbicara. Tapi saya kira ini satu jalan yang terbaik yang bisa kita capai saat inilah. Mana yang kurang mungkin kita perbaiki, mungkin kita punya kekhasan sendiri, kan nggak harus meniru gaya Amerika juga saya kira. Karena dunia kan sekarang udah multipolar. Ada Cina dengan resepnya sendiri, dia bisa menempuh jalan sendiri gitu ya. Ya mungkin dia bukan negara yang demokratis gitu, tetapi ada formula-formula yang tadinya dianggap di Barat itu nggak mungkin, tapi ternyata itu mungkin mereka lakukan itu. Demokrasi di Amerika saya kira juga beda dengan di Skandinavia, beda juga dengan di Eropa gitu ya. Demokrasi di Korea Selatan, dengan di Filipina, dengan di Indonesia. Saya kira kita corak-corak yang punya berbeda, corak-corak sendiri gitu. Dan kita saya kira belajar banyak ya dari fase-fase itu. Sebelum kita ke demokrasi, di masa transisi kan kita pernah banyak media-media asing, bahkan pemerintahan asing juga melihat Indonesia nggak punya harapan. Mereka, The Economist atau Time pernah menulis Indonesia lah failed state katanya gitu. Tapi toh nggak terbukti ya. Kemudian kita bisa lewat. Prabowo pun dalam kampanyenya pernah mengatakan demikian pada waktu yang lalu. Indonesia masih ada atau tidak di masa depan? Dia pernah mengatakan demikian. Ya ini tergantung dari satu generasi yang harapan kita ini, milenial dan Gen Z ini, karena mereka lah pewaris Republik ini ke depan. Mereka harus bisa belajar dari sejarah, mereka harus mencari jalan yang terbaik buat Republik ini untuk bisa tetap eksis. Cerita sedikit tuh, seberapa perih sih penculikan itu? Atau sebenarnya normal-normal saja? Ya nggak normal. Normal. Ya cerita soal ini sudah sering Tapi perasaan atau apa, ketidakpastian atau apa, tekanan seperti apa sih yang bisa? Iya, saya kira itu terjadi di semua orang yang di mana kebebasannya dirampas, kemudian hidupnya juga di bawah satu ancaman yang luar biasa. Dan dulu belum ada ponsel, belum bisa ada komunikasi keluar. Ya perlindungan juga tidak ada. Betul. Anda tidak tahu ujungnya akan kemana. Iya betul. Yang bisa saya lakukan hanya pasrah. Saya betul-betul tidak pernah dalam hidup saya punya kepasrahan seperti itu gitu. Dan mungkin juga doa orang pasrah itu langsung bisa didengar sama Tuhan. Berapa lama waktu itu? 3 hari ya. Kemudian saya kan ditransfer ke Polda waktu itu, Polda Metro Jaya, dan saya ada di sel isolasi Polda itu selama 3 bulan gitu loh. Selama 3 bulan? Iya, sampai dengan gerakan mahasiswa meledak itu kan bulan Maret ya, kita diculik itu, sampai kemudian gerakan mahasiswa meledak di bulan Mei gitu ya.
di bulan Mei, dan setelah itu terjadi pergantian rezim ya, ke rezim yang lebih demokratis. Ya bulan Juni mulai dilepaskan semuanya gitu. Dan Anda bersyukuri itu? Iya, saya kira itu kesempatan hidup saya yang kedua gitu. Waktu saya jadi wartawan, saya berhadapan lagi dengan banyak hal-hal yang apa ya, yang ya berada di antara hidup dan mati gitu ya. Saya meliput perang di Aceh, saya pernah juga disekap oleh waktu mau membebaskan Ferry Santoro di Aceh sana di Aceh sana itu, karena ada konflik antara GAM sama TNI. Kita mau membebaskan Ferry Santoro yang disekap oleh GAM waktu itu. Terjadi krisis negosiasi, ya terpaksa kami menjaminkan diri gitu. Nah ternyata menjaminkan diri ini ada kemacetan komunikasi lagi sehingga gencatan senjata tidak diperpanjang, dan hampir saja misi pembebasan itu gagal. Tapi sekali lagi saya berterima kasih terutama kepada pimpinan TNI pada waktu itu yang sangat bijak gitu ya dalam melihat problem ini. Akhirnya bisa diselamatkan. Iya, TNI memberikan waktu perpanjangan gencatan senjata. Nah setelah itu saya percaya bahwa Aceh bisa didamaikan sebetulnya. Nah masalahnya ada di komunikasi itu tadi. Nah jadi disinilah komunikasi menjadi sangat penting. Karena itu menentukan orang mau menerima atau tidak. Betul, betul. Jadi pesan apa yang disampaikan, gesturnya bagaimana, lalu ada trust apa enggak. Saya kira itu yang menjadi kunci dalam komunikasi. Baik. Terima kasih banyak Pak Nezar. Semoga sukses sebagai Wakil Menteri. Anda sudah melewati banyak sekali ujian dan melewati karir yang cukup menantang. Ya. Terima kasih. Kami mendoakan agar sukses dan mudah-mudahan masyarakat Aceh yang mendoakan lewat upacara Pesijuk ya. Tentu juga harapan itu bisa terpenuhi ya, dan melihat Indonesia dari kacamata seorang Nezar Patria, putra Aceh yang kemudian juga pernah mengalami sejumlah peristiwa-peristiwa yang menurut saya sangat heroik. Mudah-mudahan ini bisa terus membangun Indonesia yang lebih bersatu, dan tentu saja kita melewati masa pilpres yang aman tentunya. Ya. Terima kasih Pak Nezar. Terima Sukses kasih. dan stay relevant.